Kami sudah terhubung bersama Project Leader Food for Future Maria Petra Dewa. Selamat pagi Kak Petra, salam sehat. Halo Kak Petra. Oke, baik. Kami coba kembali menghubungi Kak Petra Maria Petra Dewa yang merupakan Project Leader Food for Future. Kita akan bicara terkait dengan Kampus Tanpa Dinding gelar Festival Pangan Lokal ND 2024. Dan pendengar RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan Kak Maria Petra. Halo Kak Petra, selamat pagi. Halo, begitu Pak. Baik, Kak Petra, ini terkait dengan Kampus Tanpa Dinding gelar Festival Pangan Lokal ND 2024. Seperti apa nih Kak gambarannya? Iya, nanti itu akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai 16 November. Nah, itu nanti dilaksanakan selama 2 hari. Secara garis besar umumnya itu kita lebih banyak membicarakan tentang pangan lokal terkait dengan stakeholder yang sudah kita undang dalam kegiatan tersebut, Kak. Jadi nanti ada dari pemerintahan, kemudian ada dari para tetua adat yang adalah pemilik pengetahuan dari pangan lokal itu sendiri. Kemudian juga dari 3 sekolah sasaran proyek kami untuk kali ini. Kemudian juga ada dari UMKM. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Dan untuk Festival Pangan Lokal sendiri, kenapa nih teman-teman komunitas Tanpa Dinding menggelar festival ini atau apa tujuannya ini, Kak Petra? Oke, dari tujuan itu sendiri, kami secara sepengetahuan kami ya Kak, itu belum pernah ada festival tentang pangan yang diadakan di Kabupaten ND. Kemudian tujuan itu di saat festival ini lebih banyak kita mengumpulkan komunitas-komunitas anak muda ataupun komunitas-komunitas yang terkait yang membicarakan tentang isu-isu pangan lokal. Itu kita bersama-sama bergabung, terus bersama-sama kita membicarakan tentang pangan lokal itu sendiri. Kemudian juga karena berangkat dari sebuah survei, kami kemarin juga telah melakukan survei kepada 70-an kaum muda di Kabupaten ND, dan kami mendapatkan data bahwa generasi muda itu sendiri tidak mengenal apa saja pangan lokal di Kabupaten ND. Nah, mereka itu palingan mengenal yang dasar-dasar saja, Kak. Mereka cuma tahu jagung, cuma tahu pisang, hanya sebatas itu. Padahal kita tuh memiliki banyak sekali pangan lokal ya yang perlu kita kembangkan, dan juga sudah banyak nih pangan-pangan kita yang hilang seperti sorghum, seperti jawawut. Nah, itu kemudian yang akan kami angkat lagi di saat kegiatan festival itu. Oke. Nah, kemudian untuk 2 hari pelaksanaan Festival Pangan Lokal ND 2024 ini, Ibu Petra, Kak Petra, ini apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan nih? Oke, kegiatannya itu Kak, kebetulan untuk program kali ini di hari pertama itu kita akan mengadakan talk show pangan lokal yang pembicaranya sudah saya sebutkan tadi ya Kak. Kemudian kita ke plating tentang pangan lokal itu oleh 8 sekolah, 8 SMA, SMK di Kabupaten ND. Kemudian juga di sore harinya akan ada pojok baca dan juga kegiatan bersama anak-anak itu oleh Rumah Baca Sukacita dan juga Taman Baca di Kabupaten ND. Kemudian untuk hari keduanya itu ada workshop tentang pengolahan ikan. Pengolahan ikan dari SMK Karsa. Kemudian karena dalam program ini kita melakukan kegiatan literasi pangan dan outputnya itu adalah sebuah buku ataupun artikel, maka di situ akan ada launching bukunya dan juga ditutup oleh awardingnya gitu Kak. Oke. Nah, dengan cukup padat nih kegiatannya selama 2 hari ini ya yang sudah terplanning kan ini Kak Petra. Siapa saja peserta dan juga pemateri yang akan hadir nantinya?
Kalau pesertanya sendiri itu yang pasti yang pertama itu 3 sekolah sasaran, itu SMK Muktiasa, SMK Karsa Mandiri, dengan SMK Syuradikara. Kemudian juga kebetulan ini kita mendapat support ya Kakak untuk kali ini dari Kemenkes dan juga RAIS Remaja Indonesia Sehat. Dan mereka mengatakan akan bersedia hadir di kegiatan festival itu. Nah, kemudian juga ada dari narasumber yang sudah kita undang selama ini di kegiatan kita, karena sebenarnya festival itu adalah kegiatan puncak, Kak. Kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan Food for the Future. Kita telah melakukan suluh sehat, terus literasi pangan, dan juga training youth ambassador. Nah, di situ tuh banyak sekali narasumber yang kita undang. Nah, narasumber itu kemudian akan kita undang lagi Kak di kegiatan festival pangan. Ada dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian dari Persatuan Ahli Gizi Kabupaten ND, kemudian juga ada Bruder Pio juga kemarin yang sempat mengisi menulis artikel. Kemudian kalau dari luar organisasi ataupun orang-orang yang bersama-sama dengan kami di kegiatan-kegiatan sebelumnya, kita mengundang komunitas-komunitas kaum muda yang ada di Kabupaten Inde. Itu ada Koalisi Kopi juga diundang, kemudian dan undang komunitas kaum muda dan juga komunitas-komunitas UMKM yang bergerak juga di isu-isu pangan lokal. Oke. Nah, dari Kak Petra sendiri, bagaimana Kak Petra melihat nih konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Inde ini? Kalau secara faktanya ya Kakak, untuk konsumsinya sendiri itu masih sedikit ya Kakak, kita menemukan di lapangan masih banyak yang belum mengenal pangan lokal dan masih banyak yang belum menanamnya. Itu kemarin ketika kita mengadakan beberapa kali kegiatan di teman-teman generasi muda, mereka tidak tahu sama sekali dan mereka mengatakan bahwa orang tua mereka juga kurang mengerti tentang pangan lokal ini sendiri. Nah, ini kemudian menjadi isu yang menurut saya cukup krisis juga ya Kak. Kita krisis pengetahuan yang seharusnya kita alami. Sehingga juga kemarin salah satu tujuan dari proyek ini yaitu kita mau meningkatkan pengetahuan tentang pangan lokal itu sendiri dan menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah pangan kita, ini yang harus kita konsumsi. Oke, baik. Kemudian Kak Petra tadi saya dengar ya bahwa disampaikan nanti juga akan dibuatkan sebuah buku ya dari festival pangan lokal ini kalau saya tidak keliru. Nah, ini seperti apa nih Kak Petra? Nah, buku itu adalah keberlanjutan dari literasi pangan yang dilaksanakan oleh anak-anak dari siswa-siswi dari SMK Karsa Mandiri. Jadi mereka telah mengunjungi 4 tempat yang potensial untuk dapat menemukan pengetahuan tentang pangan lokal. Yang pertama itu di Warung Makan Kalila, karena itu yang menjual pangan lokal Kabupaten Ende. Kemudian juga mereka mengunjungi Mosalaki di Manulondo, karena sekolahnya mereka itu berada di daerah Manulondo, sehingga mereka mengunjungi itu karena itu tadi generasi tua atau para tetua adat itu mereka yang memiliki tentang pengetahuan tradisional itu, dan kita ingin pengetahuan itu tetap terjaga. Kemudian adik-adik juga mengunjungi Pasar Wolowona, mereka akan menulis tentang pangan-pangan lokal yang mereka masih temukan di pasar dan juga sudah tidak ditemukan. Okay. Nah, itu kemudian kelompok-kelompok itu akan menulis tentang yang mereka ditemukan di lapangan dan disatukan menjadi sebuah buku. Baik, jadi ini merupakan kompilasi ya dari tulisan-tulisan adik-adik SMK Karsa ya, atau 3 SMA ini yang menjadi pilot projectnya. Kemudian mereka masing-masing menuliskan di dalam buku yang akan diterbitkan nanti nih Kak Petra. Untuk literasi pangan itu di satu sekolah saja untuk menjadi pilot project di SMK Karsa. Sedangkan 2 sekolah lainnya kami melaksanakan kegiatan suluh sehat dan juga training youth ambassador.
Baik. Nah, selain buku yang nanti akan menjadi goal ya dari kegiatan Festival Pangan Sehat, Pangan Lokal ND 2024 ini, apalagi goal yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan oleh teman-teman komunitas kampus tanpa dinding ini, Kak Petra? Goalnya itu adalah meningkatnya pengetahuan tentang pangan lokal, terus juga pedoman gizi seimbang dan juga food waste. Karena itu yang sering kita gaungkan di dalam project Food for the Future ini. Kemudian kemudian terdokumentasinya melalui buku itu tadi, dan juga kita menghimpun lebih banyak komunitas-komunitas yang bergerak di isu-isu pangan lokal, baik itu dari pemerintahan maupun dari LSM, sehingga kita lebih satu langkah nih, lebih berlangkah bersama untuk mencapai tujuan itu tadi, Kak. Oke, dan Kak Petra, untuk kegiatan keberlanjutan nih dari Festival Pangan Lokal ini, apa yang sudah diprogramkan? Untuk kegiatan keberlanjutan, Kak, kebetulan kemarin kita telah mengadakan advokasi sekolah, advokasi di 3 sekolah sasaran bersama dengan koordinator pengawas dari Dikmen, karena kita ingin memasukkan kegiatan Solo Sehat itu tadi ke dalam program Gerakan Sekolah Sehat. Dan puji Tuhannya kemarin sudah kita laksanakan, dan 3 sekolah telah menandatangani surat komitmen untuk hal tersebut, Kak. Oke, baik. Harapannya silakan Kak Petra. Ya, harapannya kita sebagai generasi muda menjaga pangan kita, karena di tengah krisis iklim seperti ini kita akan tidak menutup kemungkinan kita akan sangat kesulitan dalam hal pangan. Jadi, dan juga jangan sampai pengetahuan-pengetahuan tradisional tentang pangan-pangan kita yang dulunya ada, jangan sampai hanya tinggal kenangan di hari depan. Jadi terus kita bersama-sama, terus kita bergerak untuk agar pangan lokal ini tetap terjaga, Kak. Oke, baik Maria Petra, terima kasih untuk informasinya. Semoga kegiatan mulia ini ya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan segala tujuan yang ingin dicapai ini bisa terlaksana dengan baik. Sukses selalu untuk Kampus Tanpa Dinding. Oke, makasih, Kak. Baik pendengar hari ini dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Maria Petra Dewa yang merupakan Project Leader Food for Future, di mana ini Kampus Tanpa Dinding akan menggelar Festival Pangan Lokal ND 2024 pada 15 hingga 17 November 2024.